Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun izin memperkenalkan diri, nama saya Risa Apriliana, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Yang terhormat Dr. Sumarti M. Hum selaku dosen mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang saya hormati Lilis Suryani MPD selaku instruktur pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Baik, di sini saya akan memberikan sebuah ulasan dari tugas yang sudah saya kerjakan pada topik 3 demonstrasi kontekstual, yaitu menganalisis modul ajar guru Pamong. Di sini saya menggunakan modul ajar guru Pamong yang bernama Ibu Rizky, yaitu guru Pamong kami, guru Pamong saya saat saya melakukan PPL di SMP Negeri 20 Bandar Lampung. Di sini modul ajar yang digunakan yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 fase D. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik pada buku fiksi, baik yang didengar dan dibaca secara lisan maupun secara tulis. Nah, untuk materi ajarnya atau topiknya yaitu tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Kemudian jenis asesmen yang digunakan pada modul ajar guru Pamong ini menggunakan dua asesmen, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini digunakan ketika materi yang diajarkan itu sudah selesai. Jadi bab yang diajarkan sudah selesai, baru guru Pamong akan memberikan asesmen sumatif kepada peserta didik. Tujuannya untuk melihat pemahaman yang dimiliki oleh peserta didik terkait dengan materi yang sudah disampaikan atau yang sudah dipelajari. Nah, berikut saya tampilkan modul ajar yang dibuat oleh guru Pamong saya yang bernama Ibu Rizky Wulandari SPD. Kemudian terdapat tujuan pembelajaran, lalu ada profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, model pembelajaran yang digunakan, materi ajar, kegiatan pembelajaran. Nah, tentu terdapat asesmen. Nah, kurang lebihnya seperti ini untuk modul ajar yang telah dibuat oleh guru Pamong saya. Nah, ini untuk asesmen formatif. Nah, ini asesmen formatif, yaitu peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi secara kelompok. Jadi di sini dikerjakan secara berkelompok. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, ini tadi bentuk asesmen. Bentuk asesmennya yaitu berupa soal tertulis melalui lembar kerja peserta didik, kegiatan unjuk kerja dengan melibatkan peserta didik dalam melakukan diskusi kelompok, dan presentasi di depan kelas. Nah, berikut ini saya lampirkan. Nah, yang sudah saya lampirkan tadi, yang sudah saya modul yang sudah dibuat oleh guru Pamong. Jadi di sini peserta didik diminta untuk menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian jawabannya apa? Kemudian disertai dengan bukti pendukung. Kemudian pada bagian asesmen yang telah dibuat oleh guru Pamong itu sudah sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, yaitu pada bagian asesmen formatif yang diberikan oleh guru Pamong. Untuk di sini peserta didik diminta untuk saling bergotong royong dan peserta didik dapat bernalar secara kritis dan saling bertukar pikiran, serta dapat bersama dengan anggota kelompoknya untuk melakukan diskusi dan presentasi. Kemudian pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru Pamong ketika di dalam kelas itu sudah memberikan asesmen yang sesuai, itu belum memberikan asesmen yang sesuai dengan lingkungan budaya, karena pada asesmen yang telah dirancang oleh guru Pamong tadi, nah di sini guru Pamong itu tidak memberikan contoh yang sesuai dengan budaya tempat kita tinggal, yaitu di mana di sini simaklah bacaan yang berkaitan dengan Aji Batara Agung dengan Putri Karang Melemu, cerita dari Kalimantan Timur. Nah, sebaiknya untuk contoh
yang diberikan itu harus sesuai dengan lingkungan budaya atau lingkungan tempat peserta didik itu tinggal. Misalnya di sini peserta didik dapat menganalisis unsur cerita fiksi yang mengusung tema tentang Sultan Domas dan asal-usul Wai Sekampung, atau legenda Sungai Wailinti yang berasal dari Lampung, sehingga peserta didik akan mengenal bahwa di lingkungan sekitar ternyata memiliki cerita yang sangat menarik untuk dianalisis, dan contoh tersebut juga sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu untuk asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik, yaitu dapat dilihat dari LKPD yang telah dirancang oleh guru pamong yang sudah saya tampilkan tadi. Pada LKPD yang telah dirancang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, indikator pencapaian tujuan pembelajaran atau IPTP, dengan menggunakan model yang disesuaikan dengan tingkat kognitif peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Jadi guru pamong ini menggunakan asesmen diagnostik untuk melihat perkembangan atau pemahaman peserta didik yang ada di SMP Negeri 20 Bener Lampung. Selain itu, pada tahap perkembangan peserta didik yang terdapat di SMP Negeri 20 Bener Lampung itu sudah sesuai dengan tahap operasional formal, sehingga anak mampu untuk berpikir secara abstrak dalam menyesuaikan masalah melalui diskusi kelompok dan menjawab pertanyaan yang terdapat pada LKPD yang telah disusun oleh guru pamong. Nah, di sini guru pamong juga telah memberikan ruang bagi peserta didik untuk berdiskusi. Nah, di sini ada rubrik penilaian yang akan digunakan oleh guru pamong untuk memberi nilai kepada peserta didik yang telah maju ke depan untuk presentasi. Jadi yang dinilai itu ada 3 aspek, yaitu ada kelengkapan unsur, pemilihan diksi, bukti pendukung. Nah, di sini ada poinnya itu 1 sampai 4. Jika peserta didik mendapatkan poin 4 apabila peserta didik itu mampu menemukan sebanyak 5 unsur intrinsik dalam suatu bacaan secara tepat. Nah, begitupun jika peserta didik mendapatkan poin 3, maka peserta didik mampu menemukan sebanyak 4 unsur intrinsik dalam suatu bacaan secara tepat. Nah, begitu pula dengan poin 1 dan 2. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, kemudian hasil akhirnya yaitu skor yang diperoleh dibagi 12 dikali 100. Dengan demikian, guru pamong telah memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkolaborasi dan mempresentasikan hasil kerja yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok. Kemudian pamong juga sudah membuat rubrik penilaian yang digunakan untuk menilai hasil kelompok yang telah dilakukan peserta didik melalui asesmen formatif pada lembar kerja peserta didik. Nah, selanjutnya, ketika saya menjadi seorang guru nantinya, maka hal yang akan saya lakukan yaitu dengan merancang asesmen sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemudian menyesuaikan dengan lingkungan belajar setempat. Jadi contoh-contoh yang diberikan itu harus relevan dengan budaya tempat kita tinggal, kemudian melihat karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang terdapat di dalam kelas, karena tidak dipungkiri bahwa peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda pastinya. Kemudian saya juga akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan refleksi sebelum akhir pembelajaran. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran saya selanjutnya. Tidak hanya itu, sebagai seorang pendidik, saya juga harus inovatif nantinya dalam merancang sebuah asesmen dan menciptakan ruang kelas yang menarik dan menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini, seperti menggunakan game quizzes, Kahoot, untuk pembelajaran yang lebih interaktif, sehingga nantinya pembelajaran yang di dalam pembelajaran dalam kelas tersebut tidak monoton dan membosankan bagi peserta didik. Dengan demikian, penting bagi saya dalam menentukan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang dapat
peserta didik yang terdapat di dalam kelas, karena sudah saya jelaskan tadi ya bahwa peserta didik di dalam kelas itu tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, kemudian gaya belajarnya juga berbeda, kesiapan belajarnya pun juga berbeda. Jadi kita harus mampu memahami bagaimana karakteristik anak yang beraneka ragam di dalam kelas tersebut, sehingga pendidik harus bisa memetakan atau membuat asesmen dengan tepat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.